Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 6. Sinduening juga semakin menghormati pemuda itu ketika Nurseta menceritakan bahwa dari pihak ibunya, dia masih berdarah keluarga Raja Mataram karena ibunya adalah putri Sunan dari seorang selir yang dihadiahkan kepada ayahnya sebagai imbalan jasa-jasa ayahnya. Itulah sebabnya maka dia diterima oleh Sang Prabu di Mataram ketika menghambakan diri, karena Sri Baginda Mas Jolang adalah adik tiri ibunya. Tentu saja yang menentukan kedudukannya sebagai panglima pasukan pengawal keamanan adalah kedigdayannya, bukan hanya karena dia masih keponakan Sang Prabu. Mengagumkan sekali. Ki Sinduening memuji dengan kagum. Masih begini muda, sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi dan kedudukan yang tinggi pula. Kalau boleh saya mengetahui, siapakah guru Paduka yang mengajarkan semua ilmu kepada Paduka? Pada saat itu, Mawarsi memasuki ruangan itu dari dapur, membawa godogan jagung yang masih mengepung uap panas. Sebagian dari hidangan itu tadi telah diberikan kepada prajurit yang menerimanya dengan gembira. Melihat gadis itu menghidangkan jagung godokan dengan kedua pipi kemerahan karena sejak tadi sibuk di dapur, Raden Nurseta berseru, "Wah, saya merepotkan saja padamu, Nimas Mawarsi." Gadis itu tersenyum. Sama sekali tidak, Raden. Ini hanya godogan jagung, makanan dusun yang sederhana. Pemuda itu terpesona. Tadi pun dia sudah tertarik sekali dan amat kagum melihat darah dusun yang demikian cantik jelita, manis dan memiliki kedigdayaan pula. Kini, ketika tersenyum, gadis itu nampak semakin mempesona. Bibir yang merah basah itu mereka seperti setangkai bunga mawar yang sedang mekar, dihias lekuk manis di pipi kanan dan tahi lalat kecil di pipi kiri, matanya berbinar-binar dan kedua pipi bagian atas di bawah kedua mata itu merah segar, merah asli tanda sehat. Langkahnya ketika memasuki ruangan itu seperti langkah seekor harimau bermalas-malasan, sama sekali tidak membayangkan bahwa darah itu seorang wanita yang tangkas dan tangguh, melainkan gerakan kewanitaan yang lemah gemulai. Tentu saja Mawarsi dapat merasakan kekaguman yang tercermin di wajah dan pandang mata tamu itu, dan ia pun menundukkan mukanya. Juga Ki Sinduening melihat ini. Orang tua ini tersenyum senang. Betapa akan senangnya kalau putrinya dapat menjadi jodoh seorang pemuda hebat seperti Raden Nurseta ini, pikirnya. Seorang pemuda yang selain gagah perkasa, juga menjadi seorang senopati, seorang panglima yang berkedudukan baik, seorang ksatria yang sikapnya sopan. Dinilai dari segala sudut, pemuda ini memenuhi syarat. Nini, engkau duduklah di sini. Tidak setiap hari kita menerima seorang tamu seperti Raden Nurseta yang patut kita sambut dengan hormat. Wah, Paman Sinduening dan Nimas Mawarsi sungguh menumpuk kebaikan yang membuat saya merasa berhutang budi. Paman, harap jangan memuji terlalu tinggi karena saya pun hanya seorang manusia biasa saja. Setelah Mawarsi duduk bersimpuh di dekat ayahnya dengan sikap anggun, Ki Sinduening berkata, "Raden, saya ulangi pertanyaan tadi. Siapakah guru Paduka?" Ketika saya masih remaja, yang mengajarkan ilmu membela diri adalah ayah saya sendiri, kemudian selama 3 tahun saya mempelajari ilmu kanuragan dari Bapak Guru Ki Ageng Jayagiri. Pemuda itu menghentikan ucapannya karena melihat betapa ayah dan anak itu nampak terkejut. "Mengapa, Paman? Apakah Paman sudah mengenal Bapak Guru Ki Ageng Jayagiri?" Mawarsi yang menjawab dengan cepat. "Tentu saja mengenal, karena Ki Ageng Jayagiri adalah kakak seperguruan ayah saya." Tentu saja Nurseta menjadi kaget dan juga gembira bukan main mendengar keterangan ini. "Aduh, kiranya Paman adalah paman guru saya sendiri. Paman, terimalah sembah hormat saya." Dan dari tempat dia duduk bersila, dia mengaturkan sembah kepada orang tua itu. "Harap Paman jangan terlalu merendah kepada saya, dan Andika, di Ajeng Mawarsi, kita adalah saudara seperguruan. Aku ini sama dengan kakang masmu sendiri. Jagat Dewa Batara." Ki Sinduening berseru. "Kiranya Andika adalah murid kakang Jayagiri, Raden." Tadi dia wajah terkejut dan wajahnya berubah mendengar disebutnya nama Ki Ageng Jayagiri, akan tetapi sekarang dia telah dapat menguasai perasaan hatinya yang terguncang, keadaan yang hanya diketahui sendiri. Akan tetapi, kenapa Bapak Guru Jayagiri tidak pernah menyebut nama Paman?
Sungguh saya tidak pernah mendengar bahwa Bapak Guru mempunyai adik seperguruan di sini. Ki Sinduening menghela napas panjang. Perpisahan di antara kami sudah terjadi belasan tahun yang lalu, ketika adimu Mawarsih ini berusia 2 tahun. Dan sejak itu, kami tidak pernah saling jumpa lagi. Ketika itu, aku sendiri membantu gerakan Panembahan Senopati bersama Adi Danusengoro, yaitu seorang adik seperguruan kami. Gurumu itu murid pertama, aku kedua dan Adi Danusengoro murid ketiga. Kami bertiga mendapat gemblengan ilmu dari mendiang Sunan Gunung Jati. Sayang, akhirnya kami bertiga berpencar menempuh jalan hidup masing-masing. Paman Danusengoro? Di mana adanya paman guru saya itu sekarang? Baru saja engkau bertemu dengan dia, Kakang Mas, kata Mawarsih. Gadis ini memang biasanya bersikap bebas dan santai, tidak pemalu. Apalagi setelah kini ia mengetahui bahwa pemuda itu adalah kakak seperguruannya sendiri, ia tidak merasa canggung lagi. Siapa? Apa yang kau maksudkan, Diajeng? Seorang di antara para pengeroyok tadi yang melawanku dan bertubuh gemuk pendek, dialah Ki Danusengoro, paman gurumu itu, Raden. Dan pemuda yang melawan Mawarsih tadi adalah Brantoko, muridnya. Sedangkan 6 orang lainnya adalah sekutu mereka, yaitu warok-warok dari Ponorogo. Nurseta terbelalak. Tapi kenapa dia menyerang Andika berdua? Ki Sinduening menghela napas lagi. Kalau kami mengambil jalan hidup masing-masing, itu masih tidak mengapa selama jalan hidup kami bersimpang. Akan tetapi sayang, jalan hidup itu bertemu dan bertentangan. Tadinya Danusengoro datang bersama Brantoko untuk meminang adimu si Mawarsih, Raden. Nurseta memandang kepada Mawarsih yang kelihatan marah. Darah ini yang melanjutkan. Mereka datang meminang dan Bapak memberitahu bahwa kami telah mengajukan persyaratan kami, yaitu bahwa si pelamar dan walinya harus dapat mengalahkan aku dan Bapak. Dan pagi ini mereka datang untuk memasuki sayembara itu. Mereka menandingi kami akan tetapi ketika mereka terdesak, mereka memanggil 6 orang warok itu lalu mengeroyok kami setelah tidak berhasil membujuk Bapak untuk mengabdi kepada Adipati di Ponorogo. Kiranya begitu. Kalau begitu, Paman Guru Ki Danusengoro mengabdi kepada Kadipaten Ponorogo, Paman. Tidak ada salahnya dalam hal itu, Raden. Dia memang tinggal di sebelah timur gunung yang termasuk daerah Kadipaten Ponorogo. Baik saja kalau dia menghambakan diri kepada Kadipaten Ponorogo. Akan tetapi, sungguh menyedihkan sekali kenapa dia hendak memaksakan kehendak, hendak memaksa aku untuk ikut membantu Ponorogo. Sungguh tidak kusangka bahwa Adi Danusengoro telah melakukan penyelewengan sampai sekian jauhnya, dan agaknya dia terpengaruh oleh para jagoan dan warok Ponorogo. Dan tentang pinangan itu sendiri bagaimana, Paman? Kami juga tidak tahu apakah pinangan itu dilakukan dengan setulus hati, ataukah hanya merupakan siasat untuk menarik kami menjadi sekutu Ponorogo, Raden. Akan tetapi, aku adalah Kaula Mataram dan aku tidak akan mengkhianati Mataram, kata Ki Sinduening penuh semangat. Demi Allah, sampai mati pun aku tidak sudi membantu pemberontak dan berkhianat kepada Mataram. Nurseta mengangguk-angguk, memandang kepada paman gurunya penuh kagum. Bagaimanapun juga, Paman Danusengoro telah menyeleweng daripada watak satria, Paman. Persyaratan sebagai sayembara yang Paman dan Diajeng Mawarsih adakan itu memang sudah sepatutnya dan saya pun mendukung sepenuhnya. Sudah sepantasnya kalau Diajeng Mawarsih mendapatkan jodoh yang terbaik. Akan tetapi, Paman Danusengoro hendak mempergunakan tindak kekerasan, hendak memaksakan kehendak. Kalau tahu begitu, tadi tentu akan saya kerahkan pasukan untuk menangkap dia dan Brantoko. Ki Sinduening mengangkat kedua tangan ke atas. Semoga Gusti Allah mengampuninya, Raden, bagaimanapun juga, dia adalah paman gurumu sendiri, oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau kita memaafkan dia. Kakang Mas Nurseta, bagaimana keadaan Wa Guru Jayagiri? Aku sendiri hanya mendengar namanya saja dari Bapak. Apakah beliau mempunyai anak? Mawarsih bertanya untuk mengalihkan percakapan. Nurseta menggeleng kepala. Setahuku, Bapak Guru tidak mempunyai anak. Beliau hidup seorang iri di lereng Gunung Merbabu, bersama beberapa orang cantrik yang diambil dari penduduk sekitar tempat itu. Menurut para cantrik, setahun sebelum aku menjadi muridnya di sana, Bapak Guru ditinggal oleh istrinya. Tiba-tiba Ki Sinduening bertanya, suaranya seperti orang yang dicekam ketegangan. Ditinggal mati? Tidak, Paman.